Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnes HDK dengan NIM 2021017075. Kedua, Izatul Jannah dengan NIM 2021017046. Ketiga, Mutmainah dengan NIM 2021017079. Keempat, Michael Rian dengan NIM 2021017067. Dengan membawakan materi pemotongan dan pemungutan PPh 21. Satu, pegawai tetap dengan gaji bulanan. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Penerima pensiun adalah ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala terdiri atas dua, yaitu 1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT. Masa PPh pasal 21. Selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Kedua, penghitungan kembali 1721A1 atau 1721A2 untuk PNS atau anggota TNI atau Polri. Dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Contoh soal. Bambang Yuliawan, pegawai di perusahaan PT Yasa Buana. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji sebesar 10 juta sebulan, serta tunjangan-tunjangan sebesar 4 juta sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberian kerja dengan jumlah masing-masing 0,20% dan 0,30% dari gaji PT Yasa Buana, menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 8.000. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan sama dengan 10 juta, tunjangan-tunjangan sama dengan 4 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 3% dikali 10 juta sama dengan 50.000. Premi jaminan kematian 3% dikali 10 juta sama dengan 30.000. Penghasilan bruto sebulan hasilnya 14.080.000. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 14.080.000 hasilnya 704.000. Maksimal diperbolehkan 500.000. 2. Iuran pensiun sama dengan 80.000
3. Iuran jaminan hari tua sama dengan 200.000. Jika dijumlahkan hasilnya 780.000. Penghasilan neto sebulan 13.300.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 13.300.000 hasilnya 159.600.000. PTKP K dibagi kurang. Untuk diri wajib pajak sama dengan 54 juta. Tambahan wajib pajak menikah sama dengan 4.500.000. Jika dijumlahkan hasilnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak sama dengan 101.100.000. PPh pasal 21 tahun. 5% dikali 50 juta. Hasilnya 2.500.000. 15% dikali 51 juta hasilnya 7.665.000. Jika ditambahkan hasilnya 10.165.000. PPh pasal 21 sebulan sama dengan 10.165.000 ditambah 12 juta hasilnya 847.083 rupiah. Pegawai tetap dengan gaji bulanan, wanita dengan suami tidak berpenghasilan. Dasar pengenaan wajib pajak pegawai tetap. Tarif pajak dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak pegawai tetap, yaitu penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan A. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. B. Iuran yang berkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. C. Dikurangi PTKP. Selanjutnya saya serahkan teman saya. Contoh soal. Endang Widiawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Dia bekerja di PT Venture NTT dengan gaji sebulan sebesar 7.500.000. Endang Widiawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah dipisahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000 per bulan. Besaran surat keterangan dari Pemda tempat Endang Widiawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, ia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan yang didapat yaitu Rp7.500.000. Lembur atau overtime yang didapat adalah Rp2.500.000. Dijumlahkan menjadi 10 juta. Yang dimaksud penghasilan bruto sebulan. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali 10 juta, yaitu Rp500.000. Iuran pensiun dikenakan Rp100.000. Jumlahkan menjadi Rp600.000. 10 juta dikurangi Rp600.000 menjadi Rp9.400.000 yang dikenakan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp9.400.000 yaitu Rp112.800.000.
PTKP untuk diri wajib pajak dikenakan 54 juta rupiah. Tambahan wajib pajak menikah yaitu 4.500.000. Dijumlahkan menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu 54.300.000. PPh pasal 21 setahun. 50% dikali 50 yaitu 2.500.000 rupiah. 15% dikali 4.300.000 yaitu 645.000. Ditambahkan menjadi 3.145.000. PPh pasal 21 sebulan yaitu 3.145.000 dibagi 12 menjadi 262.83.000 rupiah. Dengan catatan, suami Endang Widiawati tidak menerima atau memperoleh penghasilan sehingga besarannya PTKP Endang Widiawati adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah. Kemudian akan dilanjutkan oleh manusia yaitu Zatulja. Baik, saya lanjutkan. Pegawai tetap dengan gaji bulanan wanita dengan suami berpenghasilan. Pegawai tetap dengan gaji bulanan wanita dengan suami berpenghasilan sesuai PPh pasal 21. Yang pertama, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Yang kedua, biaya jaminan hari tua 2% dari penghasilan gaji per bulan. Yang ketiga, penghasilan neto sebulan dikalikan 12 setahun dan hasil dari neto setahun dikurangi PTKP untuk diri sendiri. Yang keempat, PPh setahun adalah 5% dari penghasilan kena pajak setahun. Besaran PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi karyawati menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Contoh soal, Firma Utami Karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Unggul Farmindo. Suami Firma bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Firma Utami menerima gaji sebesar 3 juta sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar 30.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Firma Utami membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. PT Unggul Farmindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, firma juga menerima uang lembur overtime sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan sebesar 3 juta, lembur overtime sebesar 2 juta, premi jaminan kecelakaan 1% dikalikan 3 juta, dihasilkan 30.000, premi jaminan kematian 0,3% dikalikan 3 juta, dihasilkan 9.000, penghasilan bruto sebulan, yaitu ditambahkan semua menjadikan 5.039.000. Lalu pengurangan, yang pertama biaya jabatan 5%, dikalikan 5.039.000 menghasilkan 251.950 rupiah. Lalu iuran pensiun sebesar 30.000. Lalu iuran jaminan hari tua 2% dikalikan 3 juta dihasilkan 60.000. Penghasilan lalu ditambahkan dihasilkan 341.950 rupiah. Penghasilan neto sebulan sebesar 4.697.50 rupiah. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikalikan 4.697.50 rupiah dihasilkan menjadi 56.364.600 rupiah. PT
Untuk WP sendiri, yaitu 54 juta, sudah ditetapkan oleh PPh 21, penghasilan kena pajak setahun yaitu 2.364.600. Lalu pembulatan menjadi 2.340 menjadi 2.364.000. PPh pasal 21 setahun, 5% dikali 2.364.000 dihasilkan menjadi 118.230 rupiah. PPh pasal 21 sebulan 118.230 rupiah dibagi 12 menjadi 9.852 rupiah. Dengan catatan, karena suami Firma Utami menerima atau memperoleh penghasilan, besar PTKP Firma Utami adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.